nurani, kepedulian terhadap teman-teman yang lain. Saat ini saya berada di depan pabrik PT Sritek. Saat ini pekerja ex-Sritek, PT Sritek menggelar aksi 1 tahun pasca mereka di PHK dari PT Sritek. Mereka menyebutkan bahwa hingga 1 tahun ini mereka belum menerima pesangon. Kalian masih ingat di bawah bendera pabrik kita ngapain? Kumpul semua dan menyanyikan lagu Kenangan Terindah. Bertangis-tangisan, kita keluar dari pabrik. Masih ada rasa optimis pada waktu itu. Karena dijanjikan 45 hari kita akan bekerja kembali, betul? Kita masih bisa menikmati hari Ramadan dengan enak, dengan nyaman. Karena apa? Kalian dapat uang JHT, betul? Sekarang apakah masih ada uang JHT? Habis? Sama. Hak kita dibayarkan. Kita tidak akan patah semangat. PT Sri Rejeki Isman atau PT Sritex resmi tutup operasi sejak 1 Maret 2025 lalu. Pabrik tekstil raksasa ini tumbang di usia 58 tahun setelah kalah di gugat pilot. Namun rupanya duka pekerja Sritex belum berakhir saat itu juga. Hingga kini mereka masih belum menerima pesangon dan tunjangan hari raya. Satu tahun pemutusan hubungan kerja berlalu, pekerja belum juga mendapatkan hak-haknya. Senantiasa berdoa agar semua hak-hak kita segera diberikan. 1 tahun telah berlalu. 1 tahun. Bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, tapi 1 tahun. Ketika Sritek tumbang, kami kehilangan pekerjaan. Tapi yang lebih menyakitkan, kami kehilangan kepastian. Ada anak-anak yang harus tetap berobat. Ada cicilan rumah yang tetap harus dibayar. Ada kebutuhan dapur yang harus dicukupi. Aksi massa ex pekerja Sritex sebenarnya bukan kali ini saja dilakukan. Terus diombang-ambing ketidakpastian, mereka menuntut kejelasan nasibnya. Sepuluh November tahun lalu, mereka menggelar aksi di depan pabrik Sritex di Sukoharjo. Pekerja menuntut kurator segera membayarkan pesangon. Total hak yang belum dibayarkan grup Sritex nilainya mencapai 380-an miliar rupiah. Kami tidak didengarkan, maka bisa jadi 8.000 akan kita bawa ke sini. Tuntutan tak kunjung berbuah hasil, pekerja kembali melakukan aksi di depan Pengadilan Negeri Semarang pada Januari lalu. Mereka menuntut hakim pengawas kurator diganti. Kami yang hadir hari ini adalah orang-orang yang sedang menunggu kepastian. Kami jauh-jauh dari Sukoharjo datang ke sini mau berbicara tentang penderitaan kami hari ini. Kawan-kawan semua, bahwa Ojo diganti kurator wiwae. Apa dan dibayar no. Namun sepekan berikutnya muncul unjuk rasa tandingan yang menolak pergantian kurator. kalau mereka menginginkan pergantian kurator, maka kami hadir, kami tidak sepakat dan kami menolak adanya pergantian kurator. Sehubungan dengan putusan pilot Sritex pada 24 Oktober 2024 lalu, perusahaan di bawah bendera Sritex Group terdampak. Data kurator kepilotan Sritex menyebut total karyawan yang di PHK mencapai 10.880 orang.
Satgas transisi. Ditemui di Sukoharjo, Jawa Tengah, Solidaritas Ex Pekerja Sritex menyebut kinerja kurator sangat lambat. Alhasil pemberesan aset-aset pilot melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Kami melihat bahwa kinerja kurator itu memang tidak punya progres, stuck di situ. Makanya kita ngomong kepada kurator, targetmu kapan untuk bisa menyelesaikan semua ini. Dan itu juga tidak ada kejelasan pasti mengenai target sekian itu tidak ada. Jadi semua ya apa yang dia jelaskan normatif semua. Normatif dengan berlindung di balik hukum. Memang dia harus bekerja secara peraturannya begini. Ya. Itu yang kadang-kadang membuat kami itu nyesek. Karena mereka bolehlah berbicara hukum, tapi mereka kayak tidak punya hati nurani untuk memberikan empati kepada karyawan yang, terutama karyawan-karyawan yang sudah lanjut usia. Apakah mereka tidak transparan? Satu, ya, yang jelas lambat. Saya bilang lambat karena apa? Mereka tidak profesional. Karena apa? Karena mereka sudah punya target. Targetnya itu Agustus sama Oktober itu sudah masuk ke lelang, Mbak. Itu target dia yang sudah dimasukkan dalam websitenya dia. Itu kan jadi patokan kami. Itu yang pertama lambat. Yang kedua tidak transparan. Tidak ada transparansi kepada kita untuk menyampaikan progres dia apa. Sama sekali tidak ada. Bahkan kepada lawyer kita pun juga tidak membicarakan hal itu. Hampir 11.000 ex pekerja Sritex kini masih dilanda kecemasan. Proses lelang aset berlarut-larut, namun baru segelintir yang laku terjual. Nasib ex pekerja Sritex bergantung dari hasil penjualan aset. Kita kan pada pesangon. Kenyataan pesangon seperti ini. Berat sekali, Bu, sebenarnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.